Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu ala alihi washabbihi wa ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa channel YouTube Rumah Quran Amanah. Puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang sangat istimewa karena puasa adalah ibadah hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seluruh amalan anak keturunan Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia untukku dan akulah yang akan membalasnya." Puasa menjadi spesial kepada Allah karena keintiman seorang hamba dengan Sang Penyayang. Juga hanya ibadah puasa satu-satunya ibadah yang meninggalkan yang halal dan nikmat demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan ibadah puasa spesial dari Allah bisa berlipat ganda, lebih dari 10 kali lipat. Dan di dalam bulan puasa sendiri ada bonus yang bernama Lailatul Qadar. Di malam itulah pahala bisa melebihi ibadah selama 1000 bulan. Ibadah puasa tergolong ibadah yang usianya sangat tua. Ya, dalam sejarah umat manusia, ya, sejak Nabi Adam, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk melakukan ibadah puasa. Dalam sebuah riwayat, Nabi Adam alaihissalam melakukan ibadah puasa putih atau istilah Jawanya mutih, ya. Yaitu pada tanggal 13, 14, 15 ya, atau pertengahan bulan. Atau bisa disebut puasa Ayyamul Bid ya. Kemudian Nabi Daud juga melakukan ibadah puasa ya. Pada puasa sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Begitu seterusnya selama 1 tahun lamanya. Kemudian Nabi Musa juga melakukan puasa selama 40 hari ya, termasuk puasa Asyura tanggal 10 Muharram ya. Kemudian Siti Maryam saat mengandung Nabi Isa juga melakukan ibadah puasa, yakni tidak bicara kepada siapapun kecuali dengan cara isyarah. Ya, puasanya tidak berbicara tapi dengan cara isyarah selama 3 hari. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Nabi juga melakukan puasa Asyura, Tasyu'a, ya, puasa 9 dan 10 Muharram sebelum Allah memerintahkan, ya, sebelum Allah mewajibkan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ibadah puasa adalah ibadah seluruh umat manusia, ya. Sedangkan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah penyempurna dari ibadah puasa umat terdahulu. Ya. Kita juga bisa melihat bagaimana di Nusantara sendiri atau di Indonesia sendiri juga sebelum Islam datang, ya, ada yang namanya upawasa, ya. Tidak makan, tidak minum, tidak maksiat ya, atau zina dan sebagainya, menyentuh perempuan dan sebagainya. Nah, telah mengenal syariat-syariat seperti itu. Nah, kemudian Islam datang membawa ibadah puasa Ramadan. Nah, kemudian dalilnya yang bisa kita baca atau bisa kita ketahui dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi pada ayat tersebut kita bisa mentadabburi ya, atau bisa mengkaji lebih dalam bahwa puasa itu ada kalanya ya
orang berpuasa bukan karena Allah, tetapi untuk tujuan duniawi. Karena itu tadi, pada esensinya, esensi puasa itu sebenarnya adalah untuk meraih ketakwaan kita kepada Allah. Nah, di sisi lain puasa juga memiliki fungsi lain, ya, yaitu untuk tujuan duniawi seperti mungkin kita diet, ya, diet untuk kesehatan atau lain sebagainya. Nah, takwa tabatirai melalui kesikapan dalam menjalani puasa. Nah, karena puasa tidak cukup hanya dengan menahan makan, minum, atau berbuat maksiat, ya, tapi juga sikap dan perilaku yang baik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan perbuatannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan apapun kepada hambanya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Nah, hadis riwayat Bukhari. Nah, sikap berpuasa, ya, harus ditunjukkan saat seseorang mendapat ancaman dan makian dari orang lain. Maka hendaknya ia menahan diri dan tetap berkata, saya sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, jadi ketika orang mungkin kita menghadapi sesuatu yang dapat membangkitkan emosi, ya, ya. Jadi ibadah puasa ini bisa menjadi elemen, ya, atau suatu ibadah, suatu aktivitas untuk menahan bagaimana nafsu amarah untuk keluar dari diri kita sendiri. Nah, jadi ada tiga poin yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Yang pertama yakni puasa bisa menjadikan kita untuk menjadi manusia yang dermawan, ya, yakni kita dalam kondisi pandemi saat ini banyak sekali fakir miskin atau saudara-saudara kita, kerabat kita yang butuh uluran bantuan kita, ya, berupa materi atau yang lain, ya. Nah, jadi momen puasa ini bisa menjadikan kita untuk memberikan kedermawanan kita, sikap kedermawanan kita untuk saudara-saudara kita dan kerabat-kerabat kita yang di sekitar kita. Yang kedua, esensi yang kedua adalah puasa itu mampu menahan amarah tadi, ya. Jadi sedikit-sedikit kita emosi atau banyak faktor-faktor lain yang menjadikan kita menjadi nafsu amarah kita keluar. Namanya manusia, ya, lumrah saja. Tetapi ada batas-batas yang bisa kita wujudkan, ya. Nah, dengan puasa ini kita bisa mampu menahan amarah. Nah, dan yang ketiga dan yang terakhir yaitu kita harus menjadi seorang pemaaf, ya. Saya kutip, di sini saya akan kutipkan pernyataan, ya, seorang penulis Rusia, Madame Svetchin, ya, mengingatkan sangat jarang kita memaafkan dan sangat sering kita melupakan, ya. Benar, ini pernyataan Madame Svetchin ini juga sangat realitas seakan-akan kita itu memang jarang memaafkan, ya, tapi juga sering melupakan. Nah, ini, ya, sebagai makhluk Allah, ya, kita harus membebaskan apa yang menyulitkan kita. Jadi memang harus totalitas, ya, ini dengan memaafkan kesalahan-kesalahan orang-orang, ya, atau yang mempunyai atau saudara-saudara kita
untuk menuju melepaskan tadi ya, menuju melepaskan istilahnya. Melepaskan berbagai persoalan-persoalan yang membebani kita ya, dendam dan sebagainya. Jadi pada intinya puasa merupakan kebutuhan umat manusia ya, yang senantiasa dirinya tetap menjadi manusia secara fisik dan rohani sekaligus untuk menjalin keintiman sang hamba dengan sang maha pencipta. Sehingga manusia meraih takwa dan beriman dan berislam. Ya, mudah-mudahan umat Islam semua ya dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna dan meraih ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.